Ya, bisa dipahami ya. Jadi untuk hari ini saya akan membahas PH2 ya, sekaligus ini sebagai kalian persiapan untuk remedial gitu. Karena ini nilainya di atas di bawah KKM. Ini kalau ada yang di atas KKM ini ya, apa namanya, bisa menyesuaikan diri ya. Gitu. Ini lebih prioritas buat remedial soalnya. Oke, ini. Pertama, pernyataan di atas yang bernilai benar adalah C jawabannya ya. Jawabannya C. Alasannya apa, Pak? Coba kita lihat nih. Kenapa nomor 1 ini salah? Besar sudut AG dengan BH itu 45. Jadi kalau kamu tarik AG ya dengan BH untuk menguji apakah dia itu 45 derajat atau tidak, kamu tarik garis ini. Apa namanya? BG dan AH. Lihat nih. Ya. Kamu nih kalau ditarik ini kan ini persegi panjang nih ya. Kalau persegi panjang itu perpotongan diagonalnya itu apa namanya, bukan 45 ya. AG dengan BH. Itu bisa dengan seperti itu, atau yang kedua dengan apa namanya, kosinus juga bisa ya. Ini salah. Nah, kebanyakan kemarin itu apa namanya, memahami nomor 2. Nomor 2 itu banyak yang berpikir ini salah. Padahal ini benar. Buktinya gimana, Pak? Coba kita lihat. Besar sudut EC dengan BG. EC dengan BG ya. EC, kemudian BG. Ini sengaja soal ini saya apa namanya, berikan karena banyak yang bingung kenapa ini bisa 90 derajat, asalnya dari mana. Ini ya. Caranya gini, kamu geser garis BG itu ke kiri. Ya, geser ke kiri, tapi setengah aja. Ya, digesernya ke setengah. Kalau digeser setengah, tuh, sini kan, coba kalian perhatikan nih. Dia pasti berpotongan dong di tengah-tengah sini. Ya kan? Nah, sekarang kalau ini kamu tarik garis E ke bawah sini, ya, kemudian dari E ke C, ini ke C ke sini, nah, misalnya ini saya kasih nama X, Y ya. Coba kalian perhatikan, E, Y, C, X ini panjangnya sama enggak? Nadia Fauzia, panjangnya sama enggak nih? E ke Y ke C, C ke X ke E. Panjangnya sama enggak? Sama, Pak. Sama kan? Nah, kalau dia sama, itu pasti perpotongan diagonalnya itu 90 derajat. Itu udah pasti itu. Ya. Nah, jadi ini benar nomor 2. Makanya jawabannya mana? Yang C. Bisa dipahami ya? Baik, itu nomor 1. Sekarang nomor 2. Nomor 2 kayaknya hampir sebagian besar itu bisa. Yang salah-salah itu kalau menggeser titik ya.
Jadi kalau menggeser titik itu pasti salah. Nih lihat nih. Menggeser titik itu pasti salah. Karena kalau titik yang digeser doang itu pasti akan mengubah posisi garis. Ya, berarti yang 1, 2, 4 salah. 1 dan 3. Nah, paham ya? Oke, lanjut. Nomor 3. Untuk menentukan garis FH dengan AG, maka dapat dilakukan dengan cara berikut. Menggeser garis, ya, menggeser garis HF ke bawah sebesar P dan menggeser AG ke kanan sebesar C. Ini benar, asalkan dia ketemu titiknya ya. Menggeser FH ke garis ke bawah setengah P, jadi dia ke sini doang, setengah. Nah, kayak tadi kan, setengah aja dia ketemu di sini. Ini juga benar. Menggeser garis AG ke kiri sejauh P, sini ke kiri. Jadi kan nanti ketemu di sini kan. Nah, jadi ada sudutnya di sini nih. Ini juga benar. Mengubah posisi, nah gara-gara mengubah posisi nih. AG berimpit dengan garis GF. Nah, ini pasti salah. Jadi yang mana? Nah, itu udah benar 3 tuh, ya. Nah, nggak usah apa namanya lama-lama berpikir, udah benar 3. Saya Safia paham nggak? Saya Safia. Salsabila paham? Oh, ngasih jempol. Oke. Lanjut. Nomor berapa nih? 4. Dari gambar di atas pernyataan sebagai berikut. Yang benar yang mana? Sudut garis BD dengan bidang ABC sama dengan garis AD dengan BCD. BD kan sini, ya. Dengan ABC bawah sana. Berarti cara untuk sudut itu gini nih. Tarik ke sini, ya kan? Tarik ke sini. Nah, berarti sudutnya itu yang sini. Nah, kalau AD dengan BCD, BCD kan mana? BCD. Berarti garis dengan bidang kan sama aja ya, garis dengan bidang. Tarik sini. BCD. Nah, perhatikan sini ya. Nah, sama tarik sini juga. Ya. Seperti sini. Berarti sama. Pokoknya kamu patokannya gini nih. Ini garis dengan bidang. Ini garis dengan bidang ya. Bidangnya sama-sama di apa namanya? Depannya ya. Atau bawahnya sama. Jadi ini kalau bidang 4 beraturan itu artinya ini segitiganya sama sisi yang berjumlah 4 ya. 1 itu benar. AD dengan AC, BD dengan BC. Coba lihat. AD dengan AC, kemudian BD dengan BC sama-sama 60 derajat ya. Berarti juga benar. ABD dengan ABC sama dengan ABD dengan BCD. Bidang dengan bidang, bidang dengan bidang. Coba kita lihat bidangnya. ABD, ABD dengan ABC dengan bawahnya kan. Ya, ini ABD dengan apa? BCD. Ya sama aja ya gitu. Sama-sama bidang. Jadi ini juga benar. Sudut garis CD dengan bidang, garis dengan bidang. Sama ya, benar.
Jadi yang mana tuh? Semua benar ya. Jadi kalian nggak harus mengukur berapa besar sudutnya, diamati aja. Itu jauh lebih cepat ya. Nomor 4. Nomor 5. Kosinus ya, sudut 3 dengan 2. Kalau dengan 3 dengan 2 itu pasti 60 derajat ya, 60 derajat. Jadi cosnya berapa? Jadi kalau kalian patokan gini nih. Kalau bidang itu tidak berhadapan itu pasti 60 derajat. Ya. Jika bidang tidak berhadapan, kedua bidang ya. Jika kedua bidang tidak berhadapan, maka sudut diagonal pasti 60 derajat. Itu udah pasti tuh ya. Jadi kamu amati aja dia berhadapan enggak gitu. Kalau nggak berhadapan pasti 60 derajat. Kalau berhadapan itu ada 2 kemungkinan, 0 sama 90. Ya. Jika berhadapan ada 2 kemungkinan ya. Yang pertama 0, yang kedua itu 90 derajat. Udah itu doang. Jadi kamu lihat aja 2 sama 3 kan nggak berhadapan ya. Kalau jadi kubus pasti 60 derajat. Fatia, paham nggak Fatia? Iya, Pak. Oke. Lanjut ya. Oh, nomor berapa? 7. Oh, ini pertanyaan menjebak, tapi sebenarnya kalau kalian paham itu nggak bakalan kena. Di sini diminta nilai sinus BDG dengan BDHF. BDG dengan BDHF. Mana nih? Ya, dengan BDHF nih sini. Kemudian yang itu sinus sudut AG dengan garis AE. AG dengan garis AE. Ini gimana cara mencarinya? Caranya kamu tarik sini. Tarik sini ya. Nama ke G. Nah, ini kan berarti ada apa? Ada sudutnya di sini nih. Nah, gitu ya. Kemudian kalau AG dengan AE, jadi tarik sini dengan AE. Ini bisa sudutnya sini. Nah, kamu amati aja tuh. Lebih apa namanya gedean mana tuh? Kan depan per miring, ya kan depan per miring. Jadi kalau A nggak ada panjang sisinya gimana Pak? Kamu buat aja 2. Ini triknya gini ya. Kalau nggak ada buat aja apa? 2. Jadi lebih mudah. Nah, berarti sin alfa itu kan depan per miring ya, depan per miring. Nah, depannya kan sini. Berarti berapa? Akar 2 ya. Akar 2 miringnya ke sini. Dari sini berarti akar 6 gitu ya. Dengan 2, sini akar 2 berarti sini akar 6. Kemudian sin beta depan per miring
depannya EG. EG berarti 2 akar 2 ya. Miringnya AG berarti berapa? 2 akar 3. Nah, ini kan coret ya. Nah, 2 akar 2 per akar 6 dengan akar 2 per akar 3. Jadi pasti sin alfa itu lebih kecil dari sin beta. Yang mana? Yang B. Ini cara pertama. Ya. Kalau cara kedua kamu amati aja tuh mana yang lebih lebar ya gitu. Yang lebih lebar itu pasti sinnya akan lebih besar. Akan sangat kelihatan ya. Ini beta ini lebih besar. Baik, itu nomor berapa? 7 ya. Faris Putra, paham nggak Faris Putra? Faris, paham Faris? Paham. Nah, gimana Cak tadi? Lihat yang lebih lebar ya. Jadi kalau lebih lebar itu pas depannya lebih lebar maksudnya ya. Itu pasti nilai sinnya akan lebih besar. Ya. Dengan panjang sampingnya kan sama nih. Itu nomor 7. Lanjut nomor 8. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Untuk membentuk sudut antara garis A dengan AH dengan BDHF, AH dengan BDHF, maka Aryo menggambar proyeksi garis AH ke BDHF. Ini saya bantu cara gambarnya nih. AH kan sini. AH sini nih, ya. Kemudian BDHF, BDHF mana Pak? BDHF itu ke sini. Ini BDHF nih. Nah, kalau AH diproyeksikan ke BDHF itu, ya, pasti hasil proyeksinya ke sini nih. Dia tarik ke sini nih, ke tengah-tengah ke sini. Dia tegak lurus, ya. Pasti ke sini. Ya harus tegak lurus. Terus ditarik kemana Pak? Ditarik ke sini. Nah, gitu ya. Paham? Ini juga tegak lurus. Ini hasil proyeksinya. Gitu. Jadi berikut hasil pengukuran yang diperoleh Aryo. Pertama, garis proyeksi dari titik H ke tengah garis BD. Berarti ini benar. Ya. Garis proyeksinya merupakan garis tinggi segitiga AHC dengan alas AC. Coba kamu perhatikan ini. Ini hal yang baru, yang ini nomor 2 nih. Kalau ini saya teruskan ya, dari A ke tengah ini saya teruskan, pasti akan ketemu C, ya kan? Nah, jadi ini kalau saya buat garis segitiga, kan segitiga AHC tuh. Dan ini adalah tingginya tuh. Ya. Misalnya di sini O ya. OH itu tingginya. Berarti ini apa? Berarti nomor 2 itu benar. Gitu. Paham ya? Dia adalah garis tinggi dari alasnya AC. Besar sudutnya 30 derajat otomatis. Karena kan separohnya 60. Ini kan 60. Ke sini 60 nih. Ini 60 derajat. Karena segitiga sama sisi, ya kan? Berarti ini separohnya berapa? 30. Sinnya berapa? Sinnya setengah, nggak mungkin setengah akar 3 ya, ini salah. Jadi 1, 2, 3. Jadi kalau kamu menyimpulkan ininya sin 30 berarti ini pasti salah nomor 4 ya. Jadi yang mana? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sampai situ silakan, ada yang mau tanyakan nggak? Dafa Yahya, kamu ada Dafa Yahya? Aman, Pak. Paham ya? Ini benar nggak Pak? Kamu Pak? Lupa, Pak. Ya. Hampir sebagian besar itu salahnya di sini. Di sini. Memang sengaja saya buat biar
kamu menyimpulkan 1 dan 3 ada jawabannya di sini. Tetapi sebenarnya 2 itu benar. Gitu. Karena jarang, nggak semua siswa itu dia meneruskan ke sini ke C. Walaupun udah pernah saya kasih contoh ya. Ini kalau diterusin itu hasilnya pasti jadi segitiga sama sisi. Dan hasil proyeksinya itu pasti merupakan garis tinggi. Gitu. Dari segitiga tersebut. Bisa difahami ya? Baik, lanjut ke nomor 9. Nilai kosinus garis AH dengan EC. AH dengan EC. AH dengan EC. Oke. M bara ada nggak bara? Ada, Pak. Tadi ini besar sudutnya berapa bara? Kayak gini. Sama nggak dengan EC dengan BG? Sama nggak dengan kayak gini? Sama nggak? Sama. Sama kan? Dengan A juga sama karena dia sejajar. Nah, jadi berapa besar sudutnya? Terusan loh, udah saya kasih tahu yang nomor berapa? 2 kalau salah. Besar sudutnya berapa bara? Lupa? Ya, lupa, Pak. Ya, makanya dicatat, diperhatiin kalau ini lupa lagi dong berarti. 90 ya, Pak. Nah, 90 derajat, ya kan? Kan sama. Nah, jadi cos 90 berapa? 0. Nah, 0 gitu. Paham ya? Sebenarnya ini cuma saya ubah posisi doang, tadinya di PG, ya, diubah ke sini doang. Tapi sama sebenarnya, karena dia BG dengan A itu sejajar gitu. Jadi kamu harus punya prinsip. Misalnya ini ada sejajar nih, ya garis sejajar. Ini misalnya garis sejajar. Kalau saya buat garis ya, ke sini nih, ini pasti besar sudutnya sama semua. Ya, besar sudutnya sama semua. Ini pasti sama karena dia sejajar. Ngerti ya? Gitu. Jadi kadang-kadang soal itu cuman saya pindah doang posisinya. Oh tadi BG sekarang ganti AH gimana? Tujuannya agar kalian bukan menghafal, tapi kalian paham konsep. Gitu. Itu nomor 9. Nomor 10. Jika titik M dan N masing-masing di tengah garis CG dan GH. Ini saya buat ya. M, sini N. Nilai kosinus sudut garis MN dengan bidang ABFE. ABFE mana? ABFE. Depan. Kira-kira gimana tuh caranya? Cara gimana? Siapa ya yang saya tunjuk? Rafida. Rafida, mana Rafida suaranya? Rafida. Ini gimana kalau cara mencari besar sudut garis MN dengan bidang ABFE? Caranya gimana? Digeser ke EB atau enggak, ke tengah EF atau enggak BF? Ke tengah apa? EF sama BF. EF sama BF, oke. Sini. Besar sudutnya berapa? Besar sudutnya berapa?
Kalau kamu punya bidang, ya, ini, ada penggaris jatuh, besar sudut penggaris ini dan bidang ini berapa? 45. Oh, 45, berarti garisnya berdiri dong. Katanya garisnya jatuh, plok gitu. Kalau garisnya jatuh jadi nempel dong. Berapa derajat berarti? Berapa derajat? Tadi siapa? Fatima ya tadi ya? Fatima Syahidah ya? Saya, Pak. Oh, iya. Berapa derajat jadinya? 90. Weh, kamu ini apa yang tenang? Kamu ada meja, ini bidang ya kan? Bidang. Nah, terus ada pulpen. Pulpennya jatuh, nempel. Jadi berapa? Sudutnya berapa? 0. Nah, 0 kan? Ngapain susah-susah mikir? Sudutnya 0 derajat. Jadi cos 0 berapa? Cos 0 berapa? 1. Nah, gitu. Jadi coba bayangkan gimana Pak Ratno itu membuat soal, itu membuat alam bawah sadar kalian itu diajak berimajinasi gitu. Ini kan sama halnya ini garis ini ditempelin ke bidang, kenapa kamu ke sini? Kan salah gitu. Ya. Itu artinya kamu terkecoh atau tergocek gitu sama pemain lawan. Ya. Jadi yang berpikir 45 itu berarti cara pandangnya itu seolah-olah seperti ini, bukan. Ini garis, ini bidang, ditempelin gitu. Berarti nempel kan, berarti 0 derajat itu. Jadi cos 0 berapa? 1. Gimana? Paham nggak sampai sini? Rafifa, paham nggak Rafifa? Paham, Pak. Nah, gitu. Kamu waktu itu jawabnya berapa? Saya, Pak. Ya, Lupa. lupa ya. Kepikiran nggak sudutnya itu 0 derajat? Hah? Rafifa, kepikiran nggak sudutnya itu 0 derajat? Enggak, Pak. Enggak ya. Nah, sekarang kepikir ya, sudutnya bahwa sudutnya itu 0 derajat gitu. Jadi kamu jangan memikirkan kemiringan garis ini, jangan, tapi kamu memikirkan garis itu nempel pada bidang semuanya gitu. Jadi 0 derajat gitu. Bisa dipahami ya? Oke, bagus. Sekarang nomor 11. Pokoknya nanti kalau Pak Ratno buat soal itu kelihatannya mudah, tapi sebenarnya kalian diajak berpikir konsep ya. Nomor 11, terdapat titik O pada perpotongan diagonal sisi alas. Maka kosinus sudut garis EO dengan DCGH. Coba kita amati ya. EO, ini saya buat bidang alasnya dulu deh. Diagonalnya ya. Nah, ini ada pokoknya di sini. EO dengan DCGH. Oke, baik. EO di sini. DCGH. DCGH. Nah, berarti belakang sana tuh. Sini ya. Nah, coba kamu amati itu. Apa yang kamu pikirkan tentang ini? Caranya gimana? Ya caranya
ini aja, apa namanya, kamu geser aja ya. Kamu geser, boleh bidangnya ataupun boleh garisnya. Gitu. Kalau bidangnya juga boleh berarti di tengah ya. Atau garisnya aja deh, garisnya kamu berarti ke sana ya. Di sini. Nih ya. Nanti dia tengah juga ke sini. Nah, kan gitu. Tarik ke sini. Nah, paham sampai sini? Ini ada sudutnya. Kalau ditarik ke mana? Tanya apa tuh? Kosinus ya. Kamu boleh narik ke atas. Ini di apa namanya? Diproyeksikan ya, jatuhkan ke sini. Lurus. Tarik sini. Ini terlalu gede kayaknya. Nah, sini ya. Ini sudutnya alfa. Ini tegak lurus nih. Bisa difahami ya. Berapa nilai kosinusnya? Nah, ini kan belum ada panjang sisinya nih. Nah, kamu buat 2. Saran saya 2. Ya. Gunanya untuk apa? Untuk memudahkan kalian perhitungan. Memang nggak ngubah nilai, enggak. Jadi mau 2, mau 3, mau 4 juga nggak masalah. Nah, berarti kan karena EH2 berarti sini 1. Nah, gitu. Maksudnya kenapa 2? Biar ketika dibagi 2 itu masih bulat ya. Gitu. Ini 1, ya ini 2. Berarti di sini berapa akar 5? Ya. Saya pindahkan ke sini ya, biar mudah. Akar 5, sini sudutnya. Sini 1. Berarti sini berapa nih? Akar 6 ya. Nah, berarti cos alfa, cos itu samping per miring ya. Samping per miring berarti akar 5 per akar 6. Di rasionalin. Berapa di rasionalin? Dikali akar 6 per akar 6. Berarti akar 30 ya. Ya ini per 6. Jadi akar 30 per 6. Akar 30 per 6 yang mana? Ya, 1/6 akar 30. Seperti itu. Sampai sini silakan kalau ada yang mau tanyakan. Karena ini sudah mulai perhitungan. Hamzah, paham Hamzah? Khaira, paham nggak Khaira? Paham, Pak. Oke. Bisa difahami ya? Oke. Saya lanjut. Nomor 12. Nah, ini banyak yang salah nih nomor 12 nih. Nilai kosinus sudut garis EG dengan AH. EG mana? EG dengan AH. Nah, ini caranya gimana nih? Caranya kamu geser aja ya AH ke BG gitu, ke sini. Nah, gitu ya. Berarti sudutnya mana Pak? Sudutnya ini. Ayo kita hitung. Berarti kamu cari dulu garis BE. Nah, gitu ya. BE itu berapa nih? Ini 6, ini 4. Berarti BE itu
akar dari 36 ditambah 16. Akar berapa nih? 52 ya. Yaitu 4 kali 13. Berarti 2 akar 13. Gitu. Baik, kita pakai aturan kosinus ya. Aturan kosinus itu kan gini nih ya. Cos alfa itu A kuadrat ditambah, B kuadrat tambah C kuadrat kurangi A kuadrat ya, per 2BC. Nah, patokannya A itu adalah depannya alfa nih. Ini karena alfanya sini berarti A-nya sini. Nah, gitu aja tuh patokannya ya. Di A-nya ini. Oh, Pak, ini belum semua didapat Pak. BG berapa? Ini 4 jadi BG itu 4 akar 2. Ya. Kemudian EG ini EG sama dengan BE enggak? Ini 4, ini 6. Ya, sama ya. Jadi EG itu sama dengan BE. EG. Oke. Berarti kita bisa tuliskan tuh seperti ini. 2 akar 13, 2 akar 13, yang ininya, maaf, ini 2 akar 13, yang ininya berapa ya ini? 4 akar 2 ya. Ada 4 akar 2. Oke. Kalau alfanya di sini, berarti di sini A-nya. Itu aja patokannya itu alfa dengan A aja ya. Nah, berarti gimana Pak? Ya udah kita hitung 2 akar 13 kuadrat ditambah 4 akar 2 kuadrat dikurang 2 akar 13 kuadrat dibagi 2 kali 2 akar 13 kali 4 akar 2. Nah, ini kamu coretnya ini. Nah, 4 akar 2 kuadrat. Itu artinya 4 akar 2 kali 4 akar 2. Ya. 4 akar 2 kuadrat, 16 kali 2 langsung deh ya, 32. Nah, ini 2 kali 2 kali 4, 16 akar 26. Ini kamu coret. Ini berapa? 2 ya. Dirasionalin, akar 26 per akar 26. Jadi hasilnya 2 per 26. Akar 26. 2 per 26 berapa? 1 per 13. Nah, gitu. Jadi kalian aturan cos harus bisa ya untuk mengerjakan sol dimensi 3. Baik, sekarang nomor 13. Saya tanya dulu nih, apakah paham nggak nih? Aisyah Hasna, paham nggak? Aisyah Hasna. Paham, Pak. Ini ya. Oke, baik. Najla Hanifah, paham? Paham, Pak. Oke. Sekarang nomor 13. Wah, ini juga banyak yang salah nih. Kekecoh masalah latihan. Berapa nilai sinus AG dengan AC? Coba kamu pahami soalnya ya. AG dengan AC. Jadi di soal ini adalah bangun ruang. Bukan kubus ya. Artinya belum tentu kubus. Di sini aja udah pengertiannya. Artinya ini jangan anggap ini sebuah kubus ya. Kan kalian akan tahu bahwa yang namanya kita akan mendapatkan nilai sin itu kalau ada depannya dan miringnya ya. Jadi sin itu
Alfa ini kan depan per miring, depannya itu CG, miringnya itu AG, kan gini. Oke ya. Asalkan kamu dapat rumus ini ya, CG per AG, maka bisa. Pertama, bangun ruang tersebut memiliki alas persegi. Kalau alasnya persegi, ya, apakah cukup? Tidak, karena CG-nya kan belum tahu, ya kan? Nah, berarti ini belum cukup. Yang kedua, volume bangunnya 216. Berarti panjang kali lebar kali tingginya itu 216. Nah, ini juga panjangnya dan lebarnya dan tingginya masih variasi, ya kan? Gitu. Oke lah, sekarang gimana kalau digabung? Jadi ini juga belum cukup ya, udah pasti ya. Belum cukup. Sekarang gimana kalau digabung? Berarti panjang sama lebarnya sama. Tetap aja, misalnya kalau digabung ya, kalau digabung. Misalnya panjangnya X, lebarnya X. Ini tingginya T ya. Berarti kan X kuadrat T, ya kan, sama dengan 216. Nah, ini juga masih belum tahu nih ya, apa namanya, berapa X-nya dan berapa T-nya. Masih sampai sini bisa dipahami. Berarti kita belum bisa menentukan nilai sin-nya. Akibatnya apa? Pernyataan 1 dan pernyataan 2 digabung juga tidak cukup. Gitu. Sampai sini bisa dipaham? Bisa dipahami? Alia Putri, paham nggak Alia Putri? Paham, Pak. Oke, gitu ya. Jadi jangan, oh ini kayaknya mirip, ini nih apa namanya, mirip soal latihan. Perasaan soal latihan itu yang A deh, gitu kan. Kemudian A itu jangan. Ini biasa saya variasi dikit ya. Dan itu udah cukup membuat jawabannya beda. Oke, saya hapus ya. Pak, mau tanya Pak, Silakan. emang itu bukan kubus Pak? Justru saya nanya balik, emang ini kubus? Alas persegi kayak kubus Pak? Alasnya doang kan? Tingginya? Nah, gitu ya. Karena ini alasnya doang gitu. Paham ya? Oke Pak. Sekarang nomor 14. Perhatikan 5 segi 4 berikut. Nilai kosinus bidang ATD dengan ABCD. ATD dengan ABCD itu gimana caranya, Pak? Cara pertama, kamu tarik garis T ke bawah, proyeksikan yang sini. Seperti, terus ini tarik ke sini nih. Nah, buat garis ke sini. Nah, ini sudutnya. Gitu. Yang ini apa nih Pak? Ini pasti perpotongan diagonal alasnya nih. O-nya ya. Ini. Atau cara kedua, kalau ini diterusin ke sana, ya ke belakang sana. Jadi kalau kamu terusin ya, sini nih. Oh nggak ada. Oh, perlu tipis. Jadi kalau kamu terusin pasti dia ketemu ke sana ke tengah-tengahnya. Nah, gitu. Jadi asalkan kamu bisa mencari misalnya sini P ya, panjang AP kan udah ada. Panjang TP itu kamu bisa mencari besar sudutnya. Nanti kita cari dulu panjang TP ya. TP dengan Pitagoras jadi gimana? Akar dari TA kuadrat ya dikurangi AP kuadrat. Ini P-nya di sini ya. Ini P-nya sini nih. Nah, TA-nya berapa? 8. Jadi 8 kuadrat dikurangi AP-nya berarti 2 kuadrat.
Hmm. Jadi 64 dikurangi 4. Akar 60. Nah, akar 60 berapa tuh? Akar 60, 2 akar 15. Atau akar 60 aja juga nggak apa-apa ya. Jadi kamu jangan misalnya akar 60 kamu nggak bisa ya, nggak bisa sederhanain, nggak apa-apa, biarin aja kayak gini juga nggak masalah. Cuman ini biar kamu ngerti aja ya. Oke, sekarang kalau saya buat segitiganya, sini. Kan P-nya di dia nih. Di T-nya, ya kan? Nah, di sini tadi berapa? 2 akar 15 atau akar 60 ya. Ini kan 2 akar 15 juga. Nah, berarti sini berapa bawahnya? 4 dong. Nah, gitu. Berarti berdasarkan rumus kosinus P, jangan P deh, alfa ya. Kosinus alfa. Nah, berarti di sini A-nya nih, ya. Jadi alfa itu yang depannya A aja tuh. Patokan itu aja. Jadi B kuadrat, berarti 4 kuadrat ditambah 2 akar 15 kuadrat, ya. Dikurang 2 akar 15 kuadrat. Ya. Dibagi 2 kali 4 kali 15 ya. Salah. 2 sini akar 15. Coret. 4 kuadrat berapa? 16. Ini 16 ya. 16 akar 15. Ini coret lagi. Dirasionalin. Akar 15 per akar 15. Jadi berapa nih? 1/15 akar 15. Nah, yang mana? C. Gitu. Itu, bro. Paham ya? Sampai sini silakan. Ada yang mau tanyakan? Lana Khadijah, paham nggak Lana Khadijah? Paham, Pak. Ya. Ini saya nanti ingetin ya, klinik itu sampai jam 3 ya. Baik, saya lanjutkan. Wah, 15. Ini mirip banget nih, tapi banyak aja ada aja salah ya. Diketahui panjang sisi AT-nya 6. Nilai kosinus garis TB dengan AD. Kalau udah jelas banget TB dengan AD. AD mana nih? Ini ya. Saya gimana nih? TB dengan AD. Ya kamu buat garis sejajar yang sejajar AD yang mana? Coba saya nanya ke ini ya. Azam. Ya, Pak. Garis yang sejajar AD apa, Zam? Sejajar AD. Yang T, Pak. Hah? Sejajar AD, Pak. Ya. T. Yang mana? Jadi kalau kan TB dengan AD kan nggak bisa langsung. Kalau digeser juga repot. Kamu cari aja garis yang sejajar. Oh, BE, Sejajar Pak. AD apa? BE, Pak. Hah? BE. Oh, BE. Ya, ngerti, Pak. Arahnya beda tuh, masa ke sana? Sejajar kan? Nggak, saya nggak ngerti, Pak. Pertanyaan Bapak maksudnya apa, Pak? Garis yang sejajar AD. Yang mana? Sejajar AD, Pak. Iya. BC, Pak. Nah, BC kan? Oh, Berarti ke sinilah sudutnya. Gitu.
Jadi nggak usah pikirnya macam ini apa namanya rumit-rumit ya. Seperti yang tadi saya bilang, kalau nih sejajar pasti dia akan sejajar kan sama halnya digeser ya kan. Gitu. Jadi menggeser garis itu sama halnya membuat garis sejajar gitu. Paham ya? Paham nggak Zam? Insya Allah, Pak. Nah, berarti kita cari cosnya nih. Ini kan 6. Ini 6, ini 4. Nah, berarti cos alfanya gimana nih? Ini berarti A-nya nih ya, ini A-nya. Berarti 6 kuadrat 4 kuadrat ditambah 6 kuadrat kurangi 6 kuadrat ya. Dibagi 2 kali 4 kali 6. Udah kelar doang kayak gini. Set 16. Ini berapa? 2 kali 4 kali 6. Seret 2 per 6 seperti 3 yang B. Nah, gitu ya. Jadi masalah utama di sini memang saya ingin tahu, bisa nggak kamu menafsirkan dari AD itu ke BC gitu. Ini nggak semua orang bisa ya, kecuali kamu apa namanya tajam pengamatannya gitu. Makanya di sini harus jeli. Coba silakan, ada yang mau tanyakan lagi nggak nih? Najma, paham nggak Najma? Paham, Pak. Oke. Lanjut ya. Sebuah garis K melalui titik A memotong tengah garis HF. Sinus sudut garis K dengan bidang EFGH. Ini ya. Nah, dengan EFGH ya berarti sinilah kamu buat sini ya. Sinnya berapa gitu. Nah, ke sini itu sama halnya di sini nih. Coba perhatikan nih. Kalau kalian jeli ya, besar sudut sini, alfa itu sama halnya sini karena dia bertolak belakang. Gitu ya. Jadi sin alfa itu sama dengan sin beta gitu. Berarti sama dengan depan per miring. Nah, depannya mana? AE, miringnya apa? Misalnya di sini O ya, AO. Nah, nanti kamu cari sendiri ya. Bisa kan pakai Pitagoras. Baik. Mungkin itu ya. Sekarang jam berapa? Jam 3 sore pas. Nah, mungkin itu dari saya. Oh iya, ini satu lagi deh, nomor 18 nih. 18 mau bingung saya kenapa banyak yang salah ya. Sinus sudut garis OA dengan OB. Ini kan OA dengan OB sini. Ini alfa. Sinus sudut garis OB dengan OB sini ya, ini beta. Hubungannya gimana? Kamu ingat sudut pelurus ya gini. Jadi ini alfa, yang ini beta. Nah, ini kan kalau pelurus itu berapa? 180 kan? Jadi kalau ini sin alfa itu sama dengan sin beta gitu. Karena sin kuadran pertama dengan sin kuadran kedua itu nilainya sama. Itu berlaku untuk sin ya. Jadi yang mana? C. Tapi kalau cos enggak ya, kalau cos itu yang tumpul yang lebih kecil ya. Gitu. Tapi kalau cos sin itu sudut lancip dengan sudut tumpul nilainya sama. Kalau cos sudut lancip itu positif, kalau sudut negatif itu sudut tumpul itu negatif. Jadi kalau
sudut ini ya. Sudut lancip. Ini sudut tumpul. Nah, kalau di sini tuh nilai cos-nya itu negatif. Kalau ini nilai sin-nya itu positif. Mungkin kalian udah pernah belajar kuadran 1 semua positif, ya kan? Kuadran 2 yang positif apa? Sin ya. Kuadran 3 gitu. Kalau lancip itu artinya kuadran 1, kalau tumpul itu kuadran 2 ya. Lancip itu kuadran 1. Kalau tumpul itu kuadran 2. Itu ya. Makanya di sini nilai sinnya itu sama. Satunya lancip, satunya tumpul. Jadi kalau ditambah itu hasilnya 180 derajat nih. Baik, mungkin itu dari saya. Mohon maaf nih, agak telat 3 menit ya. Yang lainnya nanti kamu pelajari sendiri. Silakan disiapkan. Siapa yang menyiapkan nih? Ini deh. Aisyah, mana Aisyah? Oh, Aisyah nggak dengar. Dafa deh, Dafa, silakan Dafa. Pak, tadi Bapak panggil saya. Waduh, kagetnya Aisyah nih. Saya takut ada yang tahu. Tadi saya takut salah dengar, Pak. Aduh. Aisyah, siapin Aisyah. Okay, pay attention. Get ready, I'm ready. Have a pray. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.